Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 3. Saya Devi Mahmuda. Saya Aulia Rahma. Saya Danila Daryanto. Saya Dewandra. Saya Hayuan Danisis. Saya Luar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengaruh dosis PGPR terhadap perkembangan dan pertumbuhan tanaman kangkung. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Latar belakang. Kangkung termasuk ke dalam famili Convolvulaceae yang termasuk jenis sayur-sayuran dan ditanam sebagai makanan. Tumbuhan ini banyak dijual di pasar-pasar. Tumbuhan ini banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir di mana-mana, terutama di kawasan berair. Tumbuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Namun, spesies yang paling umum dibudidayakan oleh masyarakat yaitu tanaman kangkung darat atau yang biasa dikenal dengan sebutan kangkung cabut. Karena termasuk tumbuhan yang dapat tumbuh lebih dari 1 tahun, tumbuhan ini sangat kuat menghadapi panas terik dan kemarau panjang. Apabila ditanam di tempat yang agak terlindung, kualitas daun menjadi bagus dan lemas, sehingga disukai konsumen. Akarnya dapat menyebar ke segala arah dan dapat menembus sampai kedalaman 50 cm. Batang tanaman kangkung berbentuk bulat panjang berbuku-buku banyak mengandung air dan berwarna putih kehijauan. Dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Apa pengaruh PGPR terhadap perkembangan tanaman kangkung? 2. Apabila tanaman kangkung diberikan PGPR, pertumbuhan tanaman akan tumbuh lebih cepat atau lambat? 3. Bagaimana pengaruh PGPR terhadap perkembangan kangkung apabila diberikan PGPR dengan dosis yang berbeda di setiap tanaman? 4. Kelebihan penggunaan PGPR terhadap tanaman kangkung. 5. Apa kekurangan penggunaan PGPR terhadap tanaman kangkung? Tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh PGPR terhadap pertumbuhan kangkung. 2. Untuk mengetahui pertumbuhan tanaman mana yang lebih cepat tumbuh. 3. Untuk mengetahui pertumbuhan tanaman yang diberi PGPR dengan dosis yang berbeda. 4. Untuk mengetahui kelebihan penggunaan PGPR terhadap tanaman kangkung. 5. Untuk mengetahui kekurangan penggunaan PGPR terhadap tanaman kangkung. Manfaat penelitian. 1. Manfaat bagi penulis. Dengan penelitian ini, penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang pengaruh pupuk PGPR terhadap tanaman kangkung. Selain itu, penulis menjadi terpacu untuk menggali lebih dalam lagi tentang penelitian ini. 2. Manfaat bagi siswa di sekolah. Dengan penelitian ini, siswa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemanfaatan bahan alam yang sama sekali tidak dibutuhkan, namun mempunyai manfaat yang besar dan banyak. Bagi sekolah, dapat mengembangkan penelitian dari tahun ke tahun sehingga mencapai tujuan yang maksimal. 3. Manfaat bagi masyarakat. Dengan penelitian ini, masyarakat dapat memanfaatkan hasil perkebunan atau tumbuhan yang ditanam di sekitar rumah dengan menggunakan PGPR sehingga dapat menghemat biaya dan ramah lingkungan. PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, merupakan spesies bakteri rhizosphere di sekitar perakaran yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Bagi tanaman, keberadaan mikroorganisme ini akan sangat menguntungkan. Kelompok bakteri PGPR ini yaitu Bacillus rhizobium dan Pseudomonas. Bakteri ini memberi keuntungan dalam proses fisiologi tanaman dan pertumbuhannya. PGPR mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengendalikan penyakit, mampu meningkatkan kekebalan tanaman, memacu pembuatan zat mengatur tumbuh dan melarutkan fosfat, performasi tanaman, dapat menekan perkembangan penyakit, bioprotektan. Yang berikutnya adalah alang-alang. Alang-alang atau Impecata cylindrica merupakan tumbuhan yang dikenal sebagai gulma. Tumbuh merumput dengan tunas yang merayap di dalam tanah. Tingginya bisa mencapai 30 hingga 180 cm, mudah berkembang biak, mempunyai rimpang kaku yang tumbuh menjalar. Oleh Hembing 2008, alang-alang ditempatkan dalam anak suku Panicoideae oleh Heine 1987. Alang-alang sering ditemukan pada tempat-tempat yang menerima curah hujan lebih dari 1000 mm atau pada kisaran sebesar 500 hingga 5000 mm. Di beberapa negara, spesies ini tumbuh pada ketinggian dari batas permukaan air laut hingga 2000 meter dan tercatat tumbuh pada ketinggian hingga 2700 mdpl di Indonesia. Rumput ini dijumpai pada kisaran habitat yang luas mencakup perbukitan pasir kering di lepas pantai dan gurun, juga rawa dan tepi sungai di lembah.
Tumbuhan ini tumbuh di padang-padang rumput, daerah-daerah pertanian, dan perkebunan. Selain itu, juga pada kawasan-kawasan hutan gundul oleh Forage 2012. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Hal ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan, sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Perubahan tubuh dalam pertumbuhan ini dapat diukur secara kuantitatif. Pada tumbuhan perkembangan ditandai dengan munculnya bunga atau buah. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Hal ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik atau angka. Data ditampilkan dalam bentuk tabel. Teknik penelitian dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus tahun 2021 sampai 6 Desember tahun 2021. Adapun rinciannya sebagai berikut. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2021, kelompok kami melakukan proses pembuatan PGPR fermentasi pertama. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2021, kelompok kami serentak menanam kangkung. Pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, kelompok kami melakukan proses pembuatan PGPR fermentasi kedua. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2021 sampai tanggal 6 Desember tahun 2021, kelompok kami melakukan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung ketika ditetesi cairan PGPR yang dilaksanakan seminggu sekali. Langkah kerja menanam kangkung. 1. Alat polybag. 2. Bahan benih kangkung, tanah subur, dan air. 3. Langkah-langkah. 1. Isi polybag dengan tanah. 2. Letakkan benih kangkung di atas tanah, kemudian timbun dengan tanah hingga polybag berisi 2/3 tanah. 3. Siram dengan air agar tidak kering. 4. Amati pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman tersebut. Langkah kerja membuat PGPR. Yang pertama adalah alat. 1. Ember, 2. baskom, 3. gunting, 4 lakban, 5 botol, dan 6 centong kayu. Selanjutnya adalah bahan. Yang pertama adalah air. Nomor 2 adalah akar alang-alang. Yang ketiga tetes tebu. Yang keempat dedak. Yang kelima air cucian beras. Dan yang terakhir adalah air kelapa. Fermentasi 1. 1. Cuci akar alang-alang lalu tumbuk akar alang-alang. 2. Masukkan akar alang-alang ke dalam botol dan isi dengan air bersih 1,5 liter. 3. Tutup rapat botol dengan lakban, lalu simpan selama 3 hari. Selanjutnya, fermentasi 2. Masukkan air cucian beras 3 liter, dedak 300 gram, tetes tebu 200 ml, air kelapa 125 ml ke dalam panci. Yang kedua, panaskan dan aduk sampai mendidih. Ketiga, matikan kompor lalu diamkan hingga dingin selama kurang lebih 3 jam. 4. Tuang campuran bahan ke ember. 5. Masukkan air biang ke dalam ember lalu campurkan. Yang keenam, tutup rapat dengan lakban lalu simpan selama 2 minggu. Buka ember setiap 2 hari sekali untuk mengeluarkan gas di dalam ember. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, didapatkan hasil penelitian sebagai berikut.
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman kangkung bisa lebih maksimal dengan pemberian PGPR. Ditambah, pemberian sinar matahari dan air yang cukup dan suhu lingkungan yang tidak terlalu panas akan membuat pertumbuhan kangkung semakin optimal. Hal ini akan membuat proses pertumbuhan dan perkembangan kangkung semakin baik dan meningkatkan nilai jual di pasaran. Akan tetapi, juga perlu diperhatikan jumlah dosis yang diberikan ke tanaman karena jika tidak sesuai justru malah merusak nilai jual tanaman kangkung itu sendiri. Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, sebaiknya masyarakat bisa mengambil manfaat dari PGPR akar alang-alang dalam budidaya tanaman. Yang kedua, sebaiknya pembaca bisa mempelajari tentang PGPR lebih dalam untuk penggunaan budidaya tanaman. Yang ketiga, sebaiknya petani dalam menggunakan PGPR bisa sesuai dosis pemakaian dalam budidaya tanaman. Dapat disimpulkan bahwa pemberian dosis PGPR terhadap tanaman kangkung sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kangkung. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami untuk melakukan penelitian ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.